Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Guru BK SMA Telkom Bandung. Dengan saya Resti dan di samping saya ada Ibu Bu Lilis. Oke. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Telkom University, Bu ya. As you know, teman-teman onlineku di rumah, Telkom University ini merupakan perguruan tinggi swasta nomor 1 di Indonesia. Benar, Bu? Betul ya. Oke, mungkin informasi ini tidak hanya untuk kelas 12 saja, Bu. Mungkin juga untuk adik-adiknya di kelas 10 dan kelas 11 juga. Tentang informasi apa aja sih, Bu, di Telkom itu jurusannya, terus apa aja sih jalurnya. Oke, langsung kita bahas aja ya. Yang pertama, Bu, ada jalur apa aja sih, Bu, untuk masuk ke Telkom University itu? Untuk masuk ke Telkom University itu sebetulnya ada beberapa jalur, Beresti. Yang pertama sekali dibuka itu namanya JPA 1. JPA itu jalur prestasi akademik. Itu biasanya jalur awal dan kuota di situ masih kosong, masih terbuka lebar untuk anak-anak kita mendaftar ke situ. Nah, JPA itu menggunakan rapot. Jadi nanti rapot yang akan dilihat itu adalah rapot semester 1 sampai dengan semester 4. Makanya tadi Bu Resti bilang acara ini bukan hanya untuk kelas 11, kelas 12, tapi kelas 10 juga bisa. Sudah harus dipersiapkan. Ya, betul, karena memang sudah harus dipersiapkan dari awal. Karena kan rapot yang dilihat itu semester 1 dan semester 2. Nah, semester 1, semester 2 itu kan ada di kelas 10 ya, berarti ya. Betul. Jadi memang informasi ini memang harus diberikan lebih awal. Betul. Biar nanti yang kelas 10 bisa mempersiapkan diri. Nah, itu tadi ya jalur JPA 1, jalur prestasi akademik. Itu biasanya dibuka sekitar bulan Oktober. Berarti bulan depan ya, Bu ya, sebentar betul. lagi. Jadi kalau yang kelas 12 sudah memang punya rencana melanjutkan ke Teliu, Ibu sarankan sih lebih baik daftar di JPA 1. Langsung aja. Iya, supaya karena kuotanya masih kosong. Kita masih bisa milih jurusan yang ya istilahnya yang kita inginkan, karena memang belum banyak yang masuk ke situ, tapi tetap saja nilai rapot juga akan diperhitungkan. Tapi kalau di JPA 1 itu lebih mudah masuknya. Nah, kemudian setelah JPA 1 nanti ada UTG 1. UTG itu ujian tulis gelombang 1. Ya, kalau tulis berarti harus ada tes ya. Ada tesnya, Bu ya. Ada tes. Nah, biasanya anak-anak kalau ditawarin yang UTG pada nggak mau. Kayaknya lebih enak rapot ya, Bu ya, dibanding tes. Kalau rapot itu kan mereka tinggal mengupload scanan rapot semester 1 sampai semester 4. Tapi kalau UTG berarti kan mereka harus menghafal, harus belajar lagi, katanya. Ya. Dan biasanya sih anak-anak sih tidak begitu antusias untuk antusiasnya ke JPA ya, Bu ya. Betul, antusiasnya di JPA. Nah, makanya itu dipersiapkan ya. Kemudian nanti setelah UTG 1 itu ada USM itu ujian masuk Ibu juga kalau kepanjangannya kurang begitu paham, tapi yang pasti kalau USM itu adalah jalur kemitraan. Jadi Telkom itu bekerja sama dengan perusahaan atau bisa wirausaha atau orang tuanya yang bekerja di perusahaan. Nah, itu nanti bermitra dengan Teliu. Dan memang kalau USM itu nanti ada scan ada kerjasama, ada bukti kerjasamanya ya. Ada, itu bisa di-download di aplikasinya. Nah, kalau sudah USM nanti ada JPA 2, ada UTG 2, kemudian nanti ada USM 2. Nah, yang terbaru itu ada nanti CBT. Ada CBT ya. CBT. Nah, kalau CBT hampir sama sih sebetulnya dengan UTG, tapi kalau UTG itu mungkin tesnya di tempat. Kalau UTG, tapi karena keadaannya sedang seperti ini, berarti jadi yang UTG itu ada tambahan lagi tesnya namanya CBT.
Oh, CBT gitu. tes online. Oh, online. Nah, Jadi bisa di mana aja, Bu ya? bisa di mana saja, dia dikerjakannya di rumah bisa, dimanapun bisa, Dimanapun bisa, Bu ya, benar. dimanapun bisa, dan jadwal tesnya bisa kita pilih sendiri. Oh, berarti jadwalnya lebih fleksibel ya, Bu ya? Ya, lebih fleksibel. Kalau UTG itu kan serentak kan, namanya UTG berarti serentak jadwalnya. Dan biasanya tempatnya sudah di tempat yang mereka pilih. Tapi kalau CBT tempatnya di mana saja kita bisa melaksanakan CBT. Nah, setelah CBT ada lagi jalur UTBK. UTBK. Nah, biasanya kalau UTBK itu ada di jalur terakhir karena UTBK itu menunggu siswa-siswa yang tidak tidak lolos ya, yang tidak lolos ke perguruan tinggi negeri. Oh, yang belum berhasil ke perguruan tinggi yang negeri. belum gitu. berhasil ke perguruan tinggi negeri, akhirnya bukan akhirnya, jika ingin mendaftar ke TELIU itu bisa menggunakan jalur UTBK. Mereka hanya mengupload nilai UTBK saja. Jadi sebenarnya sistemnya sama kayak UTBK SBMPTN ya, Bu ya? Cuman ke TELIU gitu. Cuman tempatnya ke TELIU yang lebih simpel lagi sih sebetulnya. Benar, jadi nilai yang UTBK itu masih bisa digunakan meskipun tidak diterima di negeri, tapi bisa digunakan di TELIU juga. Jadi TELIU ikut membantu juga, Bu ya, kalau misalkan ada yang masih kebingungan daripada nggak kuliah nih. Betul. Ya udah sini aja, kamu udah punya nilai UTBK, daftar ke kami, kalau misalkan emang mencukupi nilainya akan diterima gitu, Bu, jadi mahasiswanya. Betul. Lebih simpel gitu. Lebih simpel sih sebetulnya. Sama aja sih kalau dilihat-lihat sama aja seperti nilai rapot juga. Tidak perlu tes, hanya mengupload nilai UTBK aja. Betul. Tapi ya yang TELIU juga mempunyai passing grade tersendiri. Per jurusan atau per fakultasnya mempunyai passing grade tersendiri. Mungkin itu jalur-jalurnya ya. Nah, kalau sekarang Bu pengen tahu jurusan-jurusan favorit yang ada di Telkom University dari sekian banyak fakultas, sekian banyak jurusan, apa aja sih Bu yang jadi favoritnya? Nah, yang menjadi favorit terutama di sekolah kita ya Bu Resti ya. Yang menjadi favorit itu anak-anak pasti memilih MBTI. MBTI ya. MBTI itu sangat favorit sekali. Kalau kalau teman-teman onlineku, teman-teman online pingin tahu jurusan apa saja yang favorit, karena di TELIU itu banyak fakultas juga. Kita bahas satu-satu ya. Boleh, Bu. Nah, yang pertama itu adalah Fakultas Teknik Elektro. Nah, di Fakultas Teknik Elektro itu jurusan atau prodi yang paling favorit itu adalah Teknik Telekomunikasi. Teknik telekomunikasi. Ya, itu yang paling favorit. Udah pasti akreditasinya bagus juga, Bu ya. Bagus lah. TELIU kan akreditasinya udah ya, Bu. Jadi udah tidak usah ragu lagi. Iya, betul, sudah nggak usah diragukan lah, nggak usah diragukan gitu. Nah, kemudian ada Fakultas Teknik Informatika. Nah, di Fakultas Teknik Informatika itu jurusan yang paling favorit adalah Informatika. S1 Informatika. S1 Informatika. Ya, S1 Informatika. Kalau di TELIU itu hanya S1 aja, Bu, atau ada D3 juga? Ada D3. Nanti kalau D3 itu ada di Fakultas Terapan. Oh, di Fakultas Terapan. Fakultas Terapan. Kemudian ada Fakultas Rekayasa Industri. Nah, kalau di Fakultas Rekayasa Industri itu prodi yang paling favorit itu adalah Teknik Industri. Teknik industrinya sendiri ya. Iya, teknik industrinya sendiri. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini yang menjadi favorit yang anak-anak kita pilih. Ya, Bu ya, alumninya Bu ya. Alumninya juga banyak memilih jurusan ini. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu prodi yang paling favorit itu adalah MBTI. MBTI itu adalah Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Jadi disatuin ya, Bu ya, antara informatika dan bisnis ya, Bu ya. Bisnisnya itu sudah menggunakan informatika. Ini udah udah kekinian banget lah, Bu. Ya, betul. Kalau ada nggak ya di fakultas yang lain? Di fakultas yang lain, di universitas yang lain mungkin ada tapi sih, tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya, Bu. Cuman kan kalau Telkom sudah pasti terkenal dengan informatikanya itu gitu. Telekomunikasinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, betul. Dan akreditasinya betul. Nah, kemudian ada Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Nah, prodi yang favorit di Fakultas Komunikasi dan Bisnis itu adalah Administrasi Bisnis.
administrasi bisnis sendiri ya. Nah, kemudian ada Fakultas Industri Kreatif. Nah, prodi yang favorit di Fakultas Industri Kreatif itu adalah Desain Komunikasi Visual. Sekarang lagi banyak ya. Itu hits banget biasanya. Iya, bener-bener hit. Dan anak-anak yang daftar ke situ pun banyak berarti yang ngambil jurusan DKP sekarang itu. Dan di universitas yang lain atau di institut biasanya ada di institut atau di sekolah tinggi juga. Nah, yang DKP itu memang favorit ya Bu ya. Favorit. Jadi biasanya para desainer ya Bu ya. Ya, betul, para desainer. Tapi di Fakultas Industri Kreatif juga ada desain produk, ada desain interior gitu. Jadi bukan hanya DKP saja. Jadi nggak satu ya Bu ya? Ya, nggak satu, ada desain interior juga. Kemudian ada Kria itu fashion dan tekstil desain. Jadi bukan hanya tentang telekomunikasi dan informatika ya, ada juga yang ke desain baju ya Bu ya? Iya, desain baju. Ada desain interiornya, itu lebih komplit lagi. Ini komplit banget ya Bu ya? Komplit banget. Mungkin di universitas yang lain belum ada atau di sekolah tinggi yang lain belum ada yang satu fakultas isinya komplit. Kan tinggal milih aja gitu. Kemudian ada satu lagi yang ada di Fakultas Industri Kreatif itu S1 visual. S1 visual itu seni rupa. Seni rupa murninya gitu ya. Seni rupa. Banyak ya di situ ya. Banyak macam-macamnya gitu. Lanjut lagi Bu. Lanjut boleh. Kemudian yang terakhir adalah Fakultas Ilmu Terapan. Nah, tadi yang Bu Resti bilang, ada nggak sih Bu D3-nya gitu? Jangan-jangan hanya S1 saja gitu. Nah, D3-nya ada di Fakultas Ilmu Terapan. Nah, prodi yang favorit di sana adalah Teknologi Telekomunikasi. Kalau D3 sebetulnya bisa juga melanjutkan S1 di situ loh Bu Resti. Oh iya, jadi bisa ekstensi lagi di situ ya. Bisa jadi nggak usah bingung ketika kita ngambil D3 di Teliu, kemudian kita pingin ke S1, kita cari lagi tuh universitasnya ada di mana. Itu nggak usah bingung-bingung karena Teliu sendiri sudah menyediakan S1-nya. Jadi yang D3-nya ada, S1-nya ada. Jadi tinggal meneruskan ya Bu ya. Iya, tinggal melanjutkan saja. Nanti di situ ada di jalur seleksi itu ada jalur seleksi D3 ke S1. Oh, jadi nggak perlu ikut 4 tahun ya Bu ya? Nggak usah. Malah kalau secara biaya mungkin lebih ringan dari D3 ke S1. Oh, dibandingkan langsung S1 dengan langsung S1 katanya begitu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan sih benar. Nah Bu, ada lagi menyinggung sedikit tentang biaya nih Bu. Pernah denger ada yang bilang, aduh malas nih ke Teliu mahal banget gitu. Sebenarnya gimana sih Bu tanggapannya gitu Bu? Ada yang bilang nggak mau ke Teliu Bu, mahal kayak gitu. Banyak sih yang seperti itu. Pasti bilang orang tua itu banyak ya, mahal Bu ke Teliu. Ya mungkin kalau saya sendiri kalau melihat rincian biaya mungkin saja akan sama berkata seperti itu gitu. Tapi kalau kita sudah mencari pembanding, kalau kita sudah mencari pembanding, kalau dibandingkan dengan universitas yang lain itu sebetulnya sama aja, hanya mungkin kalau di Teliu itu masuknya memang terlihat mahal, tapi ketika semesteran lebih ringan. Tapi kalau di universitas yang lain masuknya ringan, tapi semesterannya lumayan besar. Jadi sebetulnya kalau dihitung-hitung sama saja. Jadi coba ya, saya pernah sendiri ngitung ya Bu Resti. Saya hitung sendiri masuk ke Teliu jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi dihitung S1 ya, dihitung masuknya berapa. Kan kalau di Teliu itu pembayarannya itu ada UP3, ada SDP 2, ada BPP. Nah, BPP itu semesteran. Nah, saya hitung tuh, pernah nyoba saya hitung sudah sekian puluh lah. Kemudian saya hitung di universitas yang ada di Bandung juga ya. Universitas A yang ada di Bandung juga, jurusan akuntansi sama. Ketika dihitung uang masuknya memang lebih murah, tapi ketika dihitung semesteran
semester itu kan lama ya, berarti Iya. S1 itu mungkin paling cepat ya 3,5 tahun mungkin Bu ya, atau 4 tahun lah. 4 tahun lah. Berarti 4 tahun itu 8 semester ya? Iya, 8 semester. 8 semester. Berarti sekian rupiah dikali 8 semester, totalnya jadi sekian, ditambah uang masuk dan lain sebagainya. Ketika dibandingkan, ternyata sebetulnya lebih murah di Telio. Lebih murah di Telio ya? Iya, lebih murah di Telio. Itu pernah saya hitung sendiri gitu, saking pengen tahunya benar nggak sih ini mahal. Tapi setelah dihitung-hitung lebih murah. Jadi tidak semahal yang dibayangkan gitu. Tidak semahal yang dibayangkan. Mungkin karena ketika melihat masuknya sekian, semesternya sekian. Tapi kalau semester itu kan lama, kalau masuk itu sekali. Kan, bayarnya sekali. Tapi kalau semester itu 8 kali. S1 itu berarti kan 4 tahun ya. Taruhlah kita hitung 4 tahun. Berarti 8 semester. 8 semester berarti satu semester ini dikali 8. Lebih panjang Bu waktunya. Iya, lebih panjang waktunya. Nah, tapi kalau di universitas yang lain masuknya lebih murah, tapi semesternya lebih mahal. Nah, yang semesternya itu dikali 8. Jatuhnya juga ya bisa jadi lebih mahal bisa dan jadi lebih mahal. Mirip-mirip gitu ya. Paling tidak samalah. Paling tidak sama. Tapi kalau dilihat dari segi hasil, dilihat dari hasilnya itu untuk bekerja itu jauh lebih cepat. Gitu, itu sudah terbukti ada beberapa teman kita juga yang adiknya kemudian saudaranya itu kuliah di Telio, dan alumni kita juga banyak yang sudah menjadi alumni Telio juga, itu ternyata bekerjanya cepat. Betul. Jadi emang nggak salah gitu Bu ya, karena kan kalau kita bekerja itu perusahaan akan mempertimbangkan akreditasi dari perguruan tinggi kita ya Bu ya. Kalau swasta itu biasanya minimalnya A gitu. Minimalnya atau maksimalnya A gitu maksimalnya ya. A, minimalnya B gitu. Minimalnya B. Jadi nggak bisa di bawah itu. Sedangkan kalau di Telio kan udah hampir semua jurusannya A. Telio-nya sendiri A gitu kan. Jadi ya sudah percaya termasuk gitu. Universitas nomor 1 terbaik. Jadi orang juga sudah ini pasti bagus gitu lulusannya pasti ya. Lebih mudah gitu peluangnya Bu ya. Betul. Nah Bu, ini juga satu lagi mungkin masih banyak yang untuk yang kelas 12 mungkin Bu ya terutama, atau mungkin informasi juga untuk kelas 10 dan kelas 11 tentang katanya ada ya Bu beasiswa dari SMA Telkom ke Telkom University-nya. Gimana sih Bu nih, mungkin yang masih penasaran gitu Bu? Ada, karena memang kita kurikulum yang kita buat atau kurikulum yang ada di Yayasan Pendidikan Telkom itu kan kurikulum OPES ya. Kurikulum OPES. Jadi maksudnya kurikulum OPES itu begini, berkelanjutan, sekolahnya berkelanjutan. Jadi dari SMP Telkom, kemudian nanti masuk ke SMA Telkom, nah dari SMA Telkom masuk ke Telkom University. Nah tentu saja karena kurikulumnya kurikulum OPES itu ada kemudahan atau ada ya beasiswa lah. Ada beasiswa dari SMP ke SMA juga, kemudian dari SMA ke Telio atau dari SMK ke Telio juga ada. Nah, beasiswa yang diterima di SMA Telkom untuk melanjutkan ke Telkom University itu ada beasiswa 10 besar. 10 besar itu dihitung dari satu angkatan ketika dia kelas 12. Berarti kalau dari 400 orang tetap diambilnya 10 ya Bu ya? Iya tetap. Orang-orang terpilih ini mah. Iya, mau jumlahnya 400, mau jumlahnya 288 juga tetap yang diambil adalah 10. 10. Kok 100 sih? 10 besar. Nah, 10 besar itu dari mana? Dilihatnya dari mana? Nah, kita melihat ranking siswa 10 besar itu dari nilai rapot. Dari nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari kelas 10 sampai kelas 3. 3, iya benar. Itu dilihat nilai rapotnya semuanya ya, pengetahuannya iya, keterampilannya juga. Iya. Kemudian kalau kemarin masih ada ujian sekolah, ujian di sekolahnya juga dihitung juga. Ujian nasionalnya juga Bu kalau dulu masih ada. Ujian nasional sih ada, tapi persenannya nggak begitu besar. Lebih besarnya di rapot ya? Di rapot, karena kan kita melihat
hasil proses belajar siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Nah, dilihat dari nilai raport, kita hitung, kemudian kita ranking. Nah, dapatlah 10 siswa terbaik. Nah, yang 10 siswa itu dapat beasiswa masuk ke sana. Beasiswanya seperti apa? Beasiswanya ada potongan biaya masuk. Ya, ada potongan biaya masuk. Dan untuk kedepannya, semester kedepannya itu tergantung kepada nilai IPK kita. Oh, jadi bergantung ya Bu ya? Ya, kalau misalkan IPK-nya 3, sekian itu ada diskon sekian persen gitu. Ya biasanya sih anak-anak yang OPES, kita menyebutnya anak-anak OPES, anak-anak yang 10 besar, mereka akan mengejar diskon itu. Jadi tetap mempertahankan, mengasih beasiswa tapi tetap mempertahankan kualitas ya Bu ya? Ya, betul. Kan mereka juga ya anak-anak juga kan kalau ditawarin diskon siapa yang nggak mau ya, benar-benar. Akhirnya mereka, Bu, saya rela begadang, rela tidak main Bu demi untuk mengejar beasiswa atau untuk mengejar diskon semesteran gitu. Ya namanya 10 besar berarti orang-orang terpilih kan, orang-orang terbaik, mereka punya motivasi yang besar untuk mendapatkan beasiswa itu. Otomatis di semesterannya juga mereka akan mengejar kembali potongan itu. Jadi dari sekarang yang kelas 10 ya Bu ya, mungkin sudah harus dipersiapkan mumpung masih semester awal nih Bu ya. Apalagi emang sudah punya cita-cita abis dari SMA Telkom pengen langsung ke Teliu aja nih, kayaknya lebih mudah juga gitu. Ya, lebih mudah, betul. Kita punya kakak yang sudah punya nama, punya tempat, semua fakultas ada. Mungkin tahun depan apa 2 tahun ke depan berarti nanti akan ada fakultas kedokteran. Wah, ini favorit banget Bu kayaknya. Pasti bakal jadi favorit lagi. Ya, kan anak-anak yang MIPA mah selalu ya, Bu Resti selalu. Kalau ditanya ya Bu ya, mau kemana? Kedokteran. Mau kemana? Kedokteran. Nah, jadi kalau misalkan yang mau ke kedokteran kemudian belum lolos di SNPTN atau SBMPTN, jangan takut, tinggal masuk ke Telkom University aja. Bener kan, Telkom University ya. Lebih mudah itu. Lebih mudah. Punya kakak, bener sih Bu, punya kakak. Gitu. Punya kakak yang bagus, kenapa tidak dilirik? Dilirik dikit ya. Dilirik dikit. Tapi bukan hanya di Teliu saja sih Bu Resti, karena kita punya OPES-nya, bukan hanya di Teliu, ada di ITS STTS ya, STTS di Surabaya. Kemudian ada ITTP itu ITT Purwokerto. Ternyata banyak ya kakak kita banyak. Ya. Yang di Akatel juga. Akatel Jakarta. Mungkin nanti Akatel itu akan ganti nama menjadi institut. Wih, sudah ganti institut, berarti sudah ada perubahan ya. Sudah ada perubahan. Jadi kalau yang 15 besar, ya, ada juga potongan ke ITS atau ke ITTP Purwokerto. Berarti setelah 10 juga. Itu ya Bu ya? Iya, setelah 10 itu. Atau yang 10 pun kalau memang mau ke Surabaya bisa, atau mau ke Purwokerto juga bisa. Nggak selalu harus ke Teliu ya. Siapa tahu punya mbahnya di Purwokerto. Jadi langsung di sana aja sekalian menjaga mbahnya. Gitu. Atau nggak sekalian liburan kayak udah di Purwokerto aja biar sekalian liburan gitu. Iya, gitu. bisa jadi. 2 tahun kemarin juga ada yang dari kita ke Purwokerto berarti. Ada juga Bu. Ada juga. Cuman kalau ke Surabaya memang belum ya. Siapa tahu ya Bu ya, setelah ini mungkin ada siapa tahu, amin, mudah-mudahan. Jadi tidak hanya terpaku di Teliu saja. Betul, sih sebetulnya. Hanya terpaku di Teliu ya. Sebenarnya kalau kuliah bisa di mana saja. Ya. Cuman itu tergantung sama pribadi kita masing-masing ya. Betul. Ya begitulah teman-teman onlineku di rumah. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan juga ya Bu ya, ketika kalian akan memilih kuliah mau kemana sih, jurusannya di mana, universitasnya apalagi yang paling penting gitu, mau sekolahnya kemana gitu, karena itu yang akan menentukan masa depan kalian gitu Bu. Bener ya Bu ya? Bener lah, yang menentukan masa depan kalian ya kalian sendiri ya. Kalau ada apa-apa mungkin bisa langsung hubungin kami ya Bu ya. Boleh. Langsung hubungin kita aja. Kita di BK SMA Telkom. BK SMA Telkom Bandung. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Kami sudah menonton kami. Atau mungkin ini berarti ada tambahan. Boleh Bu. Nanti
ketika kita tayangkan, tayangkan, kalian boleh bertanya di kolom komentar ya, benar-benar. Jadi nggak harus nunggu misalkan ada Q&A di Instagram, tapi bisa langsung di kolom komentar di YouTube ini, di YouTube channel SMA Telkom Bandung atau di GT SMA Telkom. Bisa langsung kasih pertanyaannya Bu ya? Iya, bisa, boleh. Atau mungkin bisa bertanya pada saat pelajaran BK. Boleh langsung bertanya Bu ya. Boleh. Apalagi yang sudah kelas 12 nih, mungkin yang masih bingung-bingung, boleh langsung mau chat Ibu, mau chat Bu Lilis, mau chat Bu Risma, mau chat Pak Taufik atau siapapun yang dicat wali kelasnya itu boleh banget gitu. Kita terbuka. Betul, kita terbuka. Asal jangan nge-WhatsApp jam 12 malam ya. Aduh. Jangan. Itu siapa? Nanti bingung jawabnya siapa itu. Oke, gitu aja teman-teman onlineku di rumah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.